Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih berkesempatan untuk menyiapkan bekal hidup kita di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan, saya Arya Langmantaka dari SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema membentuk generasi muslim dengan menjadi pemuda masjid. Hadirin rahimakumullah, mari saya perkenalkan hadirin dengan beberapa tokoh pemuda yang telah memiliki kiprah yang luar biasa sepanjang sejarah masa. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tak kenal dengannya? Ia merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling cerdas pada masa kenabian. Yang kedua, Abu Hurairah. Ia terkenal sebagai sahabat Rasulullah SAW dengan riwayat hadis paling banyak. Hal ini menandakan bahwa beliau memiliki kecerdasan yang Masya Allah dalam mengingat perkataan-perkataan Rasulullah SAW. Betul tidak? Yang ketiga, Imam Syafi'i. Ia merupakan salah satu dari keempat imam mazhab terbesar di dunia. Ia saja sudah menjadi hafiz pada umur yang sangat muda. Selanjutnya, Muhammad Al-Fatih. Ia merupakan pemuda yang menjadi panglima saat penaklukan Konstantinopel dari pasukan Romawi. Di zaman sekarang juga tak kalah, ada beberapa pemuda yang telah membagikan manfaatnya kepada banyak orang. Salah satunya adalah Muhammad Iman Usman. Ada yang kenal? Dia adalah tokoh yang mendirikan aplikasi belajar nomor 1 di Indonesia. Apa itu? Ya, Ruang Guru. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita bermanfaat bagi manusia yang lain? Hadirin rahimakumullah, pemuda identik dengan hawa nafsu yang bergejolak dengan segala macam godaan yang ada. Salah satu masalah krusial yang dialami pemuda zaman sekarang adalah problem identitas dan jati diri. Di saat teknologi informasi melewati batas ruang, tak sedikit dari pemuda yang terombang-ambing oleh masalah duniawi. Sebagai generasi muslim, kita memiliki kewajiban untuk mengembalikan identitas hakiki anak-anak muda agar tidak mudah terombang-ambing dengan arus budaya dan segala macam pemikiran yang merusak jiwa raga. Sedangkan masjid dan pemuda adalah dua kata yang sangat jauh. Oleh sebab itu, ketika pemuda disatukan dengan masjid, akan menghasilkan pribadi yang luar biasa. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah syabun nasya'a bi'ibadatillah, pemuda yang tumbuhnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika pemuda tumbuh di lingkungan masjid, ia bisa menjadi apa saja di masa depan. Dia bisa menjadi presiden, anggota legislatif, gubernur, dan sebagainya. Tapi spiritnya adalah masjid. Ini semua akan terwujud apabila masjid diisi dan pengisinya adalah anak-anak muda. Berawal dari yang kecil, tapi jangan remehkan yang kecil. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 249, Allah berfirman yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin khalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Al-ayah, yang artinya beberapa kelompok yang kecil yang diremehkan dapat mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Oleh sebab itu, perlulah pemuda menyatukan dirinya dalam sebuah komunitas. Lidi-lidi yang kecil memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi ketika ia diikat oleh tali yang kuat dan sudah terorganisasi penuh dengan kegiatan fisik, sehingga dapat menyiapkan pemuda yang tidak takut siapapun. Orang Islam tidak pernah mencari musuh, tetapi tidak takut ketika bertemu dengan musuh. Pantang untuk lari, barulah disebut orang beriman. Hadirin rahimakumullah, pemuda perlu mempersiapkan kekuatan untuk membuat musuh gentar. Saat ini memang kita masih SMP, tapi 10-12 tahun ke depan kita bisa menjadi pegawai, bisnismen, yang diharapkan dapat menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu kita bisa saja berbaju, tetapi bukan berbaju ustadz dengan gelar LC, MA, kiai, ataupun dokter agama. Kita berbaju dokter spesialis, advokat, ilmuwan, atau bahkan presiden. Tapi itu bajunya saja, isinya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, terspesial untuk para pemuda. Lalu bagaimana cara untuk memperoleh pribadi yang lebih bermanfaat dengan berkah Allah? Seperti firman Allah dalam surat As-Saff ayat 10, bahwa usaha yang dapat menyelamatkan kaum dari azab Allah ada 3 cara. Tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Wa tujahidu fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah. Li amwalikum, dengan hartamu, wa anfusakum, dan nyawamu. Ketiga hal ini harus ditempa sejak muda, dan kita akan memetik hasilnya bukan esoknya, karena tempaan ini tidak berhasil dengan instan. Perlu proses yang panjang, dan di mana proses ini dapat kita temukan di masjid. Kita akan melihat hasilnya di masa mendatang. Semua berproses dan semua akan mendapat balasan. Hadirin rahimakumullah, kejayaan Islam ada di tangan para pemuda. Kejayaan bangsa dan negara juga ada di pundaknya. Saat ini, pemuda identik dengan berkarya. Dituntut untuk lebih aktif dalam menghasilkan karya yang inovatif. Berbicara soal berkarya, kalaulah ada kaum yang memanfaatkan karya kita, maka lanjutkanlah. Manfaat yang dimaksud adalah dapat membawa umat ke arah yang lebih baik lagi. Maka pastikan kita sebagai generasi muda dapat menempa diri untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Wahai generasi muda, mari kita pelajari ilmu agama dan ilmu dunia dengan seimbang, dilandasi dengan aturan hidup agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih maju dan berakhlak mulia. Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, ya kita para pemuda. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Jalan-jalan ke Jakarta, perginya bersama Pak Samin. Yuk ramaikan masjid kita agar masa depan lebih terjamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.